Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lembah kelam, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
Shalom semua, haleluya. Selamat bertemu di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Mari saya mengajak saudara-saudari dimanapun Anda berada pada saat ini, kita mau memuji dan menyembah Tuhan kita. Amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak tetap Tuhan berjaya dan memberitahu selamanya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berterima Tuhan berjaya dan memberitahu Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan berjaya dan Haleluya. Dan Tuhan yang meminta untuk selama-lamanya. Haleluya, mari kita puji Tuhan karena Dia adalah Tuhan yang sungguh hebat. Amin. Aku kaya. Mari puji Dia, karena Allah agungkan Dia. Yesus namanya, bersoraklah bagi Dia, menarilah bagi Sang Raja. Ayo semua katakan, sukacita alami hatiku, urapannya luas sana, hadiratnya sudah dinyatakan. Mari puji Dia, amat berkawan, agungkan Dia.
Benarilah bagi sang raja, Sukacita. sukacita dari hatiku, ku dapat merasakan hadiratnya sudah dinyatakan. Mari puji Dia. Mari puji Dia. Manakala Semua yang di rumah. agunkan Dia, Yesus namanya. Yesus namanya, Bersorak. bersoraklah bagi Dia. Benarilah bagi sang raja, Sukacita. sukacita Allah di hatiku, ku dapat merasakan hadiratnya sudah dinyatakan. Sukacita. Sukacita ada di hatiku, ku dapat merasakan hadiratnya sudah dinyatakan. Sukacita kau. Sukacita ada di hatiku, ku dapat merasakan hadiratnya sudah dinyatakan. Hadiratnya sudah dinyatakan. Hadiratnya sudah dinyatakan. Haleluya. Peganglah tanganku, Roh. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa orang. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu, ku beri syukur dalam simfoni kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan,
Sebab kuduslah namamu Tuhan. Namamu yang terkudus ya Bapa. Hanya ada satu nama yang menyelamatkan. Satu nama yang memberi menang kepada kami. Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Salam dan puji Tuhan. Pada pagi ini, saya ingin berterima kasih kepada jemaat sekalian yang tetap setia bersama-sama mengikuti ibadah Ahad BM Central City pada setiap hari Ahad. Puji Tuhan di atas kesetiaan Anda, di atas komitmen Anda. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, beberapa minggu-minggu yang akan datang, saya akan membawa kita melihat satu seri khotbah lagi yang saya namakan yaitu pemulihan. Katakan sama-sama, pemulihan. Okay. Ataupun restoration, ataupun restorasi. Teks utama kita pada pagi ini daripada Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 hinggalah ayat yang ke-32. Perumpamaan daripada Tuhan Yesus yang bertajuk perumpamaan anak yang hilang. Okay. Anak yang hilang. Tajuk kecil yang saya ingin bawa pada pagi ini yaitu kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Kita akan melihat bagaimana anak yang hilang tadinya kembali kepada Bapa. Ada satu tindakan yang dia buat. Terjadi pemulihan, terjadi pertobatan. Luar biasa. Nah, teks yang kedua saya ingin kita baca yaitu daripada Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19 dan 20 dan 21. Firman Tuhan berbunyi begini. Oleh itu, bertobatlah dan berpalinglah kepada Allah, supaya dosa-dosamu dihapuskan. Supaya masa yang memberi kesegaran datang kelak daripada Tuhan. Dan juga supaya dia menghantar Yesus Kristus yang telah ditentukannya menjadi Kristus bagi kamu. Kristus mesti tetap di surga sampai masa Allah memulihkan. Katakan sama-sama, memulihkan segala-galanya. Seperti yang difirmankannya dahulu kala melalui lidah nabi-nabinya yang suci. Saudara-saudari, kitab Yoel pasal 2 ayat 25 berkata, Aku akan memulihkan bagimu tahun-tahun yang dilahap oleh belalang besar, belalang pelahap, belalang pemusnah, belalang pengerat, yaitu pasukanku yang besar, yang telah kukirimkan kepada kalanganmu. Daripada kitab Yoel. Okay. Arti pemulihan daripada kata Ibrani dalam Perjanjian Baru yaitu salam. Katakan sama-sama, salam yang bermaksud mengembalikan sesuatu yang hilang atau yang dipinjamkan atau membentuk kembali. Daripada Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21 ini yang kita baca sebentar tadi, hanya kali yang pertama ini sahaja kata pemulihan, Allah memulihkan segala-galanya. Terdapat satu saja dalam Perjanjian Baru, kata risto ataupun Allah memulihkan segala sesuatu. Berarti ini penting. Penting. Pemulihan.
Oke. Definisi pemulihan adalah mengembalikan posisi semula dengan memperbaharui atau mengembalikan sesuatu yang sudah diambil atau hilang. Nah, dalam perumpamaan kisah anak yang hilang, kita boleh baca di tempat kita masing-masing. Dalam kisah itu, apa yang salah pada anak bungsu ini? Satu soalan yang timbul, apa yang salah pada si anak bungsu ini? Ataupun dalam bahasa lain, apakah dosa yang dia telah lakukan? Okay. Yang pertama, dosa yang pertama yang dia lakukan adalah anak bungsu ini meminta warisan harta daripada sang ayahnya sebelum tiba waktunya. Ayat 12 berkata, anak bungsu berkata kepada bapaknya, "Ayah, berilah aku sekarang bahagian harta yang akan menjadi pusakaku." Lalu bapa itu membahagikan hartanya kepada kedua-dua anaknya itu. Saudara-saudaraku, meminta harta pusaka daripada ayah sebelum waktunya itu merupakan kesalahan ataupun saya kata dosa yang dilakukan oleh anak bungsu ini. Okay. Dia mau harta yang cepat. Meminta harta pusaka sedangkan ayahnya masih hidup. Luar biasa anak ini. Yang kedua, apa yang salah atau apakah dosa pada anak bungsu ini? Yang kedua, dia menjual setelah mendapat harta pusakanya, lalu dia menjual harta itu, kemudian dia memboroskan hartanya dengan hidup berfoya-foya. Ayat 13. Tidak lama kemudian yang bungsu itu menjual hartanya dan merantau ke negeri yang jauh. Di situ dia memboroskan uangnya dengan hidup berfoya-foya. Di sini kita melihat cita-cita anak bungsu ini adalah untuk menikmati kemewahan, untuk berfoya-foya. Dia tidak mau dikuasai, dia tidak mau dikontrol, dia tidak mau disuruh sini, suruh sana, buat itu, buat ini, tapi dia mau bebas. Okay. Artinya anak bungsu ini telah dibutakan oleh harta dunia sehingga dia ingin hidup bebas jauh daripada ayahnya. Jauh dari rumahnya ke negeri yang jauh. Hidup bebas semahu-mahunya. Menjauhkan daripada bapaknya. Dia menjalani kehidupan yang liar semahu-mahunya. Di jauh sana kita boleh buat apa saja yang kita mau. Tanpa dilihat oleh pemimpin gereja, tanpa dilihat oleh suamimu, istrimu, anak-anakmu. Tetapi Tuhan sedang melihat. Tuhan sedang melihat. Di rumah, ketika kita tidak dapat berkumpul bersama-sama di gereja, Tuhan sedang melihat. Tuhan sedang memperhatikan. Bagaimana hubunganmu dengan dia. Okay. Jadi anak ini menjual seluruh warisannya, hartanya, lalu memboroskan. Dengan hidup berfoya-foya. Artinya harta dunia membutakan mata rohani anak bungsu ini. Sehingga dia semakin hari semakin menjauh daripada Allah. Okay. Saudara-saudaraku, YouTube itu baik. TikTok itu baik. Okay. Instagram itu baik. Facebook itu baik. Tetapi jika kita dari pagi sampai tengah hari, daripada tengah hari sampai petang, asik di sosial media itu akan membutakan mata rohani kita. Daripada kita perlu membaca firman Tuhan, perlu berdoa, kita luangkan masa berjam-jam
di sosial media tersebut. Saudara-saudaraku, mari perhatikan hidup kita masing-masing di masa pandemik ini. Mungkin orang lain tidak melihat, tetapi Tuhan melihat. Oke. Nah, ada yang salah pada kehidupan anak bungsu ini. Dan akibatnya, akibat dosa ataupun kesalahan anak bungsu ini, yang pertama hidupnya dia jatuh melarat. Nah, ini akibatnya. Dia jatuh melarat. Usahakan bicara tentang iman kita, kendur ataupun semakin kuat. Tetapi kehidupan anak bungsu ini yang sudah jauh daripada bapaknya, dikatakan hidupnya jatuh melarat ataupun melarat. 14 berkata, setelah dia menghabiskan ke semua uangnya, suatu kebuluran yang teruk berlaku di negeri itu, dan dia dalam keadaan serba kekurangan daripada serba kelebihan. Sekarang dia mengalami transisi oleh karena keborosan, oleh karena kehidupan yang jauh daripada Allah. Dia sedang dalam serba kekurangan, merosot, melarat. Pertama-tama setelah punya uang, dia pakai seenak-enaknya. Dengan bebas. Ujungnya kemelaratan. Penderitaan, kemalangan terjadi oleh karena kesalahannya sendiri. Gara-gara dia melakukan hidupnya dengan sesuka hatinya, dia jauh daripada Tuhan, akhirnya dia melarat. Ini akibat yang pertama. Akibat yang kedua adalah dia sudah tidak beriman lagi. Anak bungsu ini dulu dekat dengan bapak, dengar bapak, arahan bapak, ayahnya. Sekarang ini sudah jauh, maka usah disukat lagi tentang imannya. Sedangkan hidupnya sudah melarat, apalagi imannya. Imannya sudah kendur, imannya sudah digadaikan. Okay. Dia sudah tidak lagi beriman. Saya boleh katakan. Ayat 15 berkata, dia pergi bekerja dengan seorang penduduk negeri itu dan disuruh menjaga babi. Tahukah kita babi? Okay. Pada waktu ini, okay, orang Yahudi, babi itu bagi orang Yahudi itu adalah keji, kinjir, ataupun kotor, najis bagi mereka. Tak boleh dipegang. Mau tidak mau, oleh karena kemelaratan hidup, dia bekerja menjadi penjaga babi. Okay. Dia menganggap pekerjaan, orang Yahudi itu menganggap pekerjaan babi itu adalah haram. Persoalannya, oleh karena kemelaratan hidup, oleh karena jauhnya anak ini daripada ayahnya, dia sanggup lakukan apa saja. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh karena harus bertahan hidup, maka dia berkompromi menjadi penjaga babi. Sedangkan itu kotor, najis bagi kaumnya. Okay. Akibat yang kedua adalah meruahnya sudah jatuh meruah, sama seperti binatang yang dulu yang mereka keji, yang mereka harus hindari, yang kotor bagi mereka, yang najis bagi kaum Yahudi, sekarang menjadi kawannya. Sekarang dia jaga babi. Luar biasa. Ayat 16 berkata, dia ingin mengisi perutnya dengan sekam kacang yang dimakan oleh babi, tetapi tidak ada seorang pun yang memberikan apa-apa kepadanya. Di pikirannya terlintas, di pikirannya mau makan, sama seperti babi yang makan. Begitulah akibat dosa, saudara-saudari. Daripada dosa yang
kesilapan yang kecil menyebabkan kesilapan yang besar. Akhirnya dosa. Akhirnya melarat dan terus melarat dan terus mengongkong kita, terus mengikat kita. Dan terus turun-temurun bertahun-tahun. Anak ini meruahnya sudah jatuh, hidupnya sama dengan binatang. Puji Tuhan, Allah ingin memulihkan anak bungsu ini yang sudah jauh daripada bapaknya. Walaupun kita sudah jauh pada hari ini, saudaraku, Allah masih melihat kita. Allah masih mau merangkul kita. 1 tahun kita tidak mendengar suara Tuhan. Allah masih mau berkata-kata dengan kita. Itulah Injil. Allah datang kepada manusia. Bukan manusia datang kepada Allah. Yesus datang ke dunia ini. Mati buat saya dan saudara-saudari. Itulah inti Injil itu. Kita mengalami keselamatan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena Allah. Karena Yesus yang turun takhta menjadi manusia, mati di kayu salib buat saya dan saudara-saudari. Allah ingin memulihkan kita. Dalam cerita ini ada pemulihan terjadi di antara sang anak yang hilang dengan sang ayah. Yang pertama, kita melihat pemulihan yang pertama, hubungan mereka dipulihkan. Ketika anak ini sadar dan dia bertobat, dia pikir di rumah Bapa semuanya ada. Mengapa aku di sini melarat? Meruahku sudah hilang. Imanku sudah hancur. Tapi dia ingat ayahnya. Okay. Lukas pasal 15 ayat 20. Ketika dia kembali ke rumah dari kejauhan, dari jauh sana, sang ayah melihat anak ini. Anak ini pun pergi, ayat 20 berkata, anak ini pergi kembali kepada bapaknya. Lalu ayah ini melihat, lalu ayah itu berlari dan mendapatkan anak bungsu. Kemudian dia merangkul, memeluk, mencium. Itulah bukti bahwa Allah di dalam nama Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, menantikan kita. Dia sentiasa mengetuk pintu hati kita. Menantikan saat kita datang kepadanya supaya hidup kita dipulihkan. Terlintas di pikiran Bapa ketika kita berjauhan dengan dia. Ketika kita sudah jauh daripada Bapa. Apa kabar anakku yang kukasihi? Apakah dia baik-baik saja? Tetapi kita yang sudah jauh daripada Allah, tak terpikir pun tentang Allah. Tetapi Allah sentiasa memikirkan kita. Haleluya. Okay. Bapa merindukan anak itu. Bapa merindukan saya dan saudara-saudari sebagai anak yang dikasihinya untuk mengalami pemulihan. Pemulihan yang pertama terjadi yaitu hubungan Bapa dan anak dipulihkan. Saudara-saudari, masa PKP, masa pandemik, Tuhan sentiasa memperhatikan hidup kita, menantikan kita untuk kembali. Mari. Di sini kita melihat terjadi pemulihan hubungan terjadi. Okay. Bapa yang sangat rindu datang dan kemudian memeluk, merangkul anaknya. Pemulihan terjadi di antara sang anak dan sang ayah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, selain daripada hubungan mereka dipulihkan, kehormatan anak ini dipulihkan juga.
Setelah hilang begitu lama, semua apa yang ada pada anak ini terbang ke sini, terbang. Sudah tidak ada bersama dengan dia. Sudah hilang. Boleh jadi dia sebatang kara. Boleh jadi tubuhnya kurus kering. Tetapi dalam ayat 22, Lukas pasal 15 ayat 22 berkata, Bapa itu menyuruh hamba-hambanya, segeralah ambil pakaian yang terbaik. Wow. Dan pakaikanlah kepada anakku. Sarungkanlah semutuk cincin pada jarinya dan pakaikan kasut pada kakinya. Luar biasa, jubah ataupun pakaian yang terbaik adalah gambaran dari kehormatan Allah yang dikenakan kepada kita. Itulah kehormatan Allah yang hilang akibat dosa. Kemuliaan kita sudah hilang ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ketika mereka menjadi telanjang. Kehormatan kita hilang. Kemuliaan kita hilang. Sama seperti anak bungsu ini. Bertahun-tahun merantau. Hidup menyendiri. Hidup bersukaria untuk dirinya. Sekarang dia kembali. Daripada punya tidak ada apa-apa. Kemuliaan, kehormatan dipulihkan. Okay. Puji Tuhan, haleluya. Kehormatan anak bungsu ini dipulihkan. Dan yang ketiga, statusnya sebagai pewaris. Status sebagai pewaris dipulihkan juga. Walaupun sepertiga daripada hartanya, karena menurut pada waktu itu anak bungsu ini layak menerima sepertiga daripada harta ayahnya. Anak sulung layak menerima 1/2. Walaupun sudah hilang, dia sudah papa ke dana. Dia tidak ada hak lagi. Karena harta pusakanya sudah diberi kepada dia. Tetapi saat ini, statusnya sebagai pewaris dipulihkan. Tak adil bukan? Sepertinya tak adil bagi anak sulung yang tinggal di rumah. Tetapi ayahnya memulihkan kehidupan status anak bungsu ini. Lukas 15 ayat 22 berkata, sarungkanlah sebentuk cincin pada jarinya dan pakaikan kasut pada kakinya. Ini lambang pewaris, cincin. Cincin adalah lambang dari harta dan hak sebagai ahli waris. Orang yang mengenakan cincin itu sebagai anak bapak dan ahli waris. Dengan cincin itu kita dapat memeteraikan segala sesuatu. Bapak menantikan anak ini kembali. Dan terjadi pemulihan. Saudara-saudaraku, Tuhan menantikan kita untuk kembali kepada Dia. Supaya hubungan kita dipulihkan. Kemuliaan kita dipulihkan. Status kita sudah dipulihkan. Selamanya kita hidup berjauhan dengan Allah. Oleh karena dosa semuanya hilang. Manusia berusaha untuk datang kepada Allah sia-sia. Tetapi berita baik untuk kita pada hari ini. Allah menantikan kita. Allah Bapa di surga menantikan saudara kembali kepada Dia. Seperti anak yang hilang ini. Dia kembali kepada Bapa. Maukah engkau kembali kepada Allah pada hari ini? Maukah engkau? Jika engkau ingin kembali kepada Allah pada pagi ini, kembalilah kepada Allah melalui Yesus Kristus. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Karena Dia yang akan memulihkan hidupmu. Akan terjadi pemulihan demi pemulihan yang tidak ada menjadi ada. Hubunganmu dengan Bapa akan dipulihkan. Hubunganmu dengan Allah akan dipulihkan. Kehormatan, kemuliaan akan dipulihkan. Dan statusmu akan dipulihkan. Engkau bukan orang asing lagi, tetapi menjadi anak Tuhan. Anak kerjaan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Pemulihan. Tuhan ingin memulihkan hidup kita. Tuhan ingin memulihkan hidup saya dan saudara-saudari. Mari kembali kepada Allah. Bukakanlah hatimu agar Allah bekerja. Saudaraku, saudara, sebagai kesimpulan, mari kita berpaling daripada setiap aspek dosa, aspek kegelapan, aspek ketidakmurnian dalam hidup kita, dan menerima kekudusan Allah. Pertobatan ini haruslah sungguh-sungguh seperti anak bungsu ini. Ketika dia bertobat, terjadi pemulihan. Pertobatan sejati dalam hati kita akan menghasilkan buah-buah ataupun perubahan arah dalam hidup kita, dalam pilihan-pilihan kita, dan dalam perilaku kita. Tuhan ingin memulihkan hidup kita. Haleluya. Saudara-saudaraku, kita akan akhiri firman Tuhan pada pagi ini. Ingatlah bahwa Allah menantikan kita. Allah menunggu kita. Jika ada di antara kita pada pagi ini yang berkata, Tuhan, saya mau datang kepadamu. Saya mau kembali kepadamu hari ini. Saya sudah jauh, Tuhan. Saya sudah menyimpang dari jalanmu. Saya sudah hidup dalam kehidupan berfoya-foya dengan keinginan hati saya. Saya mau kembali kepada Engkau. Jika Anda pada hari ini adalah orang itu, mari ikut doa-doa saya untuk kembali kepada Allah. Ikut doa saya, dimanapun Anda berada. Yang sedang menonton, ikut doa-doa saya. Jika Anda ingin dipulihkan, Yesus saja yang dapat memulihkan hidupmu. Ikut doa saya. Tuhan Yesus, saya mau kembali kepada Allah. Untuk kembali kepada Allah, saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup saya. Dia yang akan menjadi Tuhan, Juru Selamat, dan penguasa dalam hidup ini. Dia akan menuntun hidupku kepada Allah. Dan ketika hidupku kuserahkan kepada Allah, akan terjadi pemulihan demi pemulihan. Roh Kudus pimpin langkahku selama aku hidup di dunia ini, agar hidup dan langkahku, masa depanku benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Terima kasih Anda pada hari membuat keputusan untuk kembali kepada Allah. Allah menantikan kita. Allah menantikan saudara. Puji Tuhan. Kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini mengenai perumpamaan anak yang hilang. Itulah rancangan Allah yang besar bagi setiap manusia yang sudah jatuh daripada kemuliaan Allah akibat dosa. Allah ingin memulihkan umatmu. Ketika umatmu kembali, akan terjadi pemulihan demi pemulihan. Tuhan pakai firman Tuhan pada pagi ini dan minggu-minggu seterusnya, biar kami melihat bahwa hanya di dalam Engkau ada kesempurnaan, ada pemulihan demi pemulihan terjadi. Ada dimensi baru demi dimensi baru yang akan kami nikmati. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.
Haleluya, puji Tuhan. Sebentar lagi saya akan mengajak kita bersama-sama dimanapun kita berada untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Oke. Mungkin kita tidak dapat berkumpul memberi keuangan kita ke gereja, tetapi di dalam catatan YouTube kita ada butir-butir ketika kita ingin memberikan persembahan kita kepada gereja. Oke, tolong catat nomor bank account dan bank yang harus kita catat. Sebagai gembala sidang di BM Star City, saya sangat terharu dengan komitmen Anda sekalian. Walaupun kita sudah lama tidak bertemu, tetapi Anda tetap setia. Anda tetap setia. Saya bersyukur oleh karena komitmen Anda. Sampai hari ini, gereja ini masih dapat bertahan, masih luar biasa oleh karena Anda berdoa, Anda menyokong dalam bentuk keuangan Anda. Saya berdoa kiranya Tuhan terus memberkati pekerjaanmu, kehidupanmu secara pribadi, hubunganmu dengan Tuhan, dan kiranya tahun-tahun yang akan datang Tuhan akan mengirimkan promotion demi promotion, kenaikan demi kenaikan dalam pekerjaanmu, kesehatan yang baik, kebahagiaan yang luar biasa dalam keluargamu. Tuhan memberkati persembahan Anda. Saya ingin baca daripada Malaiki pasal 3 ayat 9 hingga 11. Okay. Ayat 9 dikatakan, kamu dikutuk atas sebab kamu merompak aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan kamu ke dalam perbendaharaan supaya ada makanan di baitku. Kemudian ujilah aku dalam hal ini. Firman Tuhan semesta alam, adakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai tiada tempat. Kata garis bawahi di situ, sampai tiada tempat yang memadai menampungnya. Lalu bagi pihak kamu, aku akan, kata Tuhan. Artinya ketika kita setia kepada Tuhan. Jemaat pada waktu ini, dalam bacaan ini, dikatakan mereka tidak setia dalam membangun rumah Tuhan. Malahan mereka membangun rumah sendiri. Tidak salah membangun rumah sendiri. Okay. Pikirkan pembangunan rumah Tuhan. Okay. Mereka diajar oleh Nabi ini supaya mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan, dan Tuhan dikatakan ujilah aku dalam hal ini, dalam memberi persembahan kepada Tuhan, dalam membangun rumah Tuhan. Dikatakan maka aku akan memberkatimu. Dikatakan, lalu bagi pihak kamu aku akan mencela segala hama pemusnah, sehingga hama itu tidak memusnahkan hasil tanahmu. Pokok anggurmu di ladang tidak akan menggugurkan buah sebelum tiba masanya. Demikian firman Tuhan alam semesta. 12. Segala bangsa akan menyebut kamu. Hai kamu yang setia dalam mempersembahkan persembahanmu kepada Tuhan. Firman Tuhan kita dengar pada hari ini dikatakan, karena kamu menjadi negeri, karena kamu akan menjadi negeri kesukaan. Demikian firman Tuhan. Segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Saya isytiharkan Anda yang setia, firman Tuhan ini menjadi bagianmu. Segala bangsa akan menyebut engkau berbahagia. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita menyerahkan persembahan kita yang akan kita beri kepada Tuhan pada pagi ini. Firman Tuhan berkata, ketika kita setia, Dia adalah Allah yang setia. Tuhan Yesus, aku ingin memberkati setiap tangan-tangan yang memberi pada pagi ini.
Aku ingin istiharkan, aku ingin diklaimkan firman Tuhan ini ke atas setiap mereka. Segala hama pemusnah tidak akan memusnahkan tanahmu. Pokok anggurmu di ladang tidak akan menggugurkan buah sebelum tiba masanya. Segala tingkap-tingkap di langit akan dibukakan dan berkat-berkat akan dicurahkan ke atas kehidupan jemaatmu pada hari ini. Biarlah mereka dipanggil orang-orang yang berbahagia oleh karena kesetiaan mereka. Berkati pekerjaan mereka Tuhan, berkati anak-anak mereka, berkati istri suami mereka, berkati keluarga besar mereka Tuhan Yesus, berkati kehidupan mereka secara pribadi, sehingga terang Allah nyata melalui mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur karena kami dapat berkumpul bersama-sama pada pagi ini. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan kami sudah dengar sebentar tadi. Kiranya Tuhan kami rindu untuk kembali kepada Allah. Kami rindu untuk dekatkan diri kami kepada Allah. Dan akan terjadi pemulihan demi pemulihan terjadi. Jemaat yang saya kasihi, sambutlah berkat daripada Allah Bapa kita. Kiranya Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Kiranya Tuhan menyinari kamu dengan wajahnya dan memberi kamu kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kamu dan memberi kamu kedamaian. Sambutlah berkat ini di dalam satu nama yang besar, itu nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Semua kita yang percaya katakan, amin, amin dan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.
kepadaku.